Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwatan iman jemaah sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini diberikan kemudahan untuk terus menambah ilmu dan menjaga potensi kita dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dengan duduk di majelis ilmu ini dengan niat yang baik, insyaallah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan insyaallah kita akan mendapatkan hidayah dan petunjuk khususnya di hari-hari mendatang dan yang terdekat. Di antaranya sesuai dengan pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah bagaimana menyikapi pergantian tahun dari 2019 menuju 2020 yang terkadang orang Islam, seorang muslim yang beriman kepada Allah dan Rasulnya terjatuh pada hal-hal yang tidak patut dilakukan. Dan kita sebagai orang tua, sebagai kakek, sebagai nenek, sebagai orang yang memimpin dari rumah tangga kita harus memiliki keputusan dan kebijakan. Karena memang tugas kita sebagai ayah, sebagai suami adalah membawa mereka yang kita pimpin sebagai tanggung jawab kita di hadapan Allah dalam perintahnya qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana kita sebagai pemimpin di rumah tangga kita ini memberikan sikap dan kebijakan, dan yang mana kebijakan ini memang benar-benar membawa keluarga kita kepada keluarga yang akan diridhai oleh Allah dan terhindarkan dari hal-hal yang menyesatkan kita dan menjauhkan kita dari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka penting hotel iman kita bahas, dan sengaja pengajian kita yang biasanya ada di Sabtu pagi di minggu pertama kita undur mendekati acara, mendekati momen yang kita harus sama-sama mengerti dan sama-sama faham seorang muslim menyikapi tahun baru Masehi yang kerap terjadi di dalam masyarakat kita, justru dengan hal-hal yang kurang bermanfaat, kemudian yang lebih parah kalau sudah masuk pada ranah-ranah akidah yang rusak. Ikhwatul iman, kita telah memiliki hari-hari yang dirayakan, yang mana dikenal dengan hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Maka kiranya tidak butuh kita merayakan hari-hari selain itu. Apalagi disinyalir hari-hari itu berkaitan erat dengan yang dirayakan oleh saudara-saudara kita yang beda dengan akidahnya dengan kita. Bagi mereka itu sah-sah saja sebagaimana kita merayakan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Tetapi bagi kita umat Islam menjadi saru dan menjadi aneh. Kenapa di hari-hari biasa kita tidak melakukan hal-hal yang demikian, tetapi di hari-hari tertentu, khususnya di tanggal malam pergantian tahun, kita justru melakukan hal-hal yang spesial. Entah itu berkumpul di luar sana, atau kita ini sebagai orang tua justru memfasilitasi anak-anak kita
Padahal kalau kita melihat orang yang memberikan sumbangsih pada orang lain, yang mana dengan sumbangsih itu dia bermaksiat kepada Allah, maka dia punya hitungannya, punya balasannya. Bagaimana kalau orang tersebut adalah ayahnya sendiri, ibunya sendiri, bahkan keluarga intinya sendiri? Maka pastinya akan ada pertanggungjawabannya. Karena kita tahu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian bertanggung jawab pada diri kalian dan dimintai pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah. Begitu juga setiap ibu rumah tangga dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah tentang rumah tangga yang dipimpinnya. Pastinya juga seorang suami, seorang ayah dimintai pertanggungjawabannya juga di hadapan Allah, sebagaimana seorang pemimpin dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah terhadap apa yang dipimpin. Maka ikhwatal iman jemaah sekalian, yang perlu kita tegaskan di sini adalah bagaimana kita memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa orang yang menyerupai suatu kaum, berarti ia dari golongan mereka. Berarti kalau ada kaum yang merayakan hari rayanya sesuai dengan keyakinannya, itu hak mereka sebagaimana kita merayakan hari raya kita. Dan kita tidak boleh mengganggu. Tetapi tidak boleh mengganggu itu bukan berarti kita boleh ikutan. Apalagi atas nama toleransi beragama, antar umat beragama. Ini ikhwatal iman dalam urusan ibadah, bukan hanya urusan kita mengucapkan selamat hari Natal misalkan, di mana perselisihannya antara jumhur al-ulama yang tidak membolehkan dan juga sebagian ulama yang membolehkan. Silahkan Anda lebih tahu kondisi diri Anda, namun kalau saya pribadi, saya mengikuti mayoritas ulama yang mana tidak membolehkan. Ikhwatal iman jemaah sekalian, kembali kepada man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kalau di zaman penjajah dulu, orang pakai celana itu Pak diharamkan. Fatwanya ulama pada saat itu. Kenapa? Karena yang pakai celana itu hanya para penjajah. Sehingga untuk membedakan antara orang yang menjajah dan orang yang dijajah, yang dizalimi, maka orang yang menyerupai mereka dianggap golongan mereka, menggunakan hadis ini. Lalu setelah penjajah itu diusir, celananya mungkin banyak yang ditinggal di sini, dipakailah sama orang-orang Indonesia, termasuk rok mininya, punyanya noni-noni Belanda itu ketinggalan dipakai sama kita sampai saat ini. Akhirnya banyak juga kan orang Islam yang pakai celana. Sampai saat ini pun banyak. Akhirnya penggunaan hadis itu beda sama zaman dulu. Ikhwatal iman jemaah sekalian, kita harus paham apa yang terjadi di pergantian tahun baru itu. Bisa dicek, kalau nggak mau hadir langsung bisa dicek, cukup sekarang di era YouTube begini, lihat saja di YouTube apa yang terjadi dengan keyakinan yang banyak. Entah itu pacar baru di tahun baru, istri baru di tahun baru masih mending, pacar baru gitu loh. Itu halal, ini haram. Atau hubungan baru di tahun baru, Masya Allah, itu macam-macam. Semua targetnya adalah baru. Tinggal melihat apakah barunya itu mengaruh pada maksiat atau taat. Kalau di tahun baru semangat baru dalam ibadah, dalam mengenal Allah, masih mending ini. Tetapi kalau sudah urusannya kemaksiatan, dibalut dengan kemaksiatan juga, wallahu a'lam, Allah lebih tahu dengan apa yang harus dipertanggungjawabkan kepada hamba-hambanya ini. Semoga kita selamat dari hadis yang mengatakan barang siapa yang menyerupai satu kaum, berarti ia dari golongan mereka. Maka ikhwatal iman, mari kita berusaha tidak menjadikan ajang pergantian tahun itu sebagai ajang
berbuat dosa. Saya muslim, kita semua muslim, maka tidak merayakan tahun baru itu. Yang mana di dalamnya ada meniup trompet, kemudian menyalakan kembang api. Kembang api itu kembang api. Api sebenarnya, tapi bentuk-bentuk yang lebih menarik. Kalau merayakan itu mengagungkan, itu lebih parah. Adakah kita tahu orang-orang Majusi itu menyembah apa? Api. Cuman mungkin beda bentuknya, Bu. Api versi mereka sama api yang dinyalain di kembang api. Tapi kalau keagungannya sama, justru dinyalakan, dibuat euforia, dibuat wah begitu, dan juga di sisi lain menghambur-hamburkan harta. Hati-hati dengan apa yang sudah kita bahas pertama tadi, yaitu penyerupaan terhadap suatu kaum. Trompet itu laris manis ya dari sisi ekonomi. Sudah ada pembahasannya bagaimana dokter membahas itu. Kita tidak membahas ke sana, tapi peran kita, kakek, nenek, orang tua seharusnya memberikan pemahaman sama anak. Bukan justru belikan yang banyak-banyak gitu. Dibelikan, nih nanti ditiup ya di malam tahun baru. Sekarang ini udah mulai ditiup ya. Kalau kita lihat dari mana itu trompet itu? Huwa min amril yahud, kata Rasul. Itu urusan trompet itu urusannya orang Yahudi. Di mana mereka kalau ingin mengumpulkan, sebagaimana kita ingin mengumpulkan jamaah kita untuk sholat, kita dengan azan, mereka dengan trompet. Nah kalau kita ikut memanggil mereka dengan trompet-trompet buatan kita, apalagi pernah terjadi ya, trompet-trompet itu terbuat dari apa kertasnya, entah dari mengandung Al-Quran dan lain sebagainya. Maka jangan kita ini mengajak anak-anak kita melakukan ritual-ritual tertentu yang mungkin di situ dilakukan oleh satu agama selain agama Islam, dan juga kita merangkum yang dilakukan oleh 2 atau 3 agama dalam satu waktu, sehingga kita jadinya gak jelas kita ini agama apa nanti. Qadal iman, misalkan kita ini niupnya trompet, lalu ngidupin petasannya, dar-dor, mubadir temannya setan. Sedekah lebih baik daripada beli kembang api. Makanya harus diajarkan euforia, apa yang buat kita bahagia di dunia itu harus bisa membuat kita bahagia di akhirat. Saya tidak pernah mengajarkan anak saya itu, Pak, beli petasan. Karena mungkin bagi sebagian orang itu bahagia. Tapi apakah kebahagiaan di dunia itu membahagiakan kita di akhirat? Kan belum tentu. Daripada dibuat jedar-jedor habis, das habis, ya, mending kita kasih pemahaman bahwasanya bahagia itulah ketika kita bisa membahagiakan orang lain dengan sedekah kita, hadiah kita, sumbangsi ilmu kita, dan seterusnya dan seterusnya. Belum lagi kalau sudah ulang tahun itu ya. Makanya umat ini, kata Nabi, umatku itu suatu saat akan mengikuti jejak mereka, shibron bi shibrin, dira'an bi dira'in. Awalnya 1 jengkal, kemudian 1 hasta, sampai mereka masuk ya, ke lubang biawak pun mereka ikut. Akhirnya bertanya, siapa itu Nabi? Yang diikuti siapa? Apakah mereka Yahudi? Ya, siapa lagi? Belum lagi di tahun itu loncengnya dihidupin ya. 1, 2, 3, teng itu. Ini kalau lonceng biasanya manggilnya siapa, Pak? Manggilnya orang Nasrani, umum terjadi di gereja-gereja ketika memanggil ibadah, kan begitu. Sudah lonceng, trompetnya ditiup,
kembang apinya dinyalakan. Kira-kira itu merangkum berapa agama? Ya 3 ya. 3 in 1. Itu masih saya muslim. Saya bangga dengan agama saya. Tapi ngapain gak tidur aja? Malam segitu tahajud ya. Kalau emang besoknya libur, perbanyak ibadahnya. Istighfar di tengah malam itu jauh lebih manfaat ya. Dan kebahagiaan orang Islam itu seharusnya di sepertiga malam akhirnya itu. Ikhwatul iman jemaah sekalian, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i, dari ciri-ciri keislaman seorang yang telah baik itu adalah tarkuhu ma la ya'ni, dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat bagi dia dalam urusan akhiratnya. Sehingga dikatakan orang yang cerdas itu adalah al-kayyisu man amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu yang senantiasa beramal untuk kematiannya. Tetapi kalau orang yang sebaliknya, al-ajiz man atba'a hawah wa tamanna 'ala Allahil amani. Orang yang senantiasa mengikuti nafsu syahwatnya tanpa melihat apakah nafsu syahwatnya itu dibenarkan atau dalam koridor yang halal. Kemudian dia banyak meminta kepada Allah, punya angan-angan, ingin masuk surga Firdaus bersama Rasul, para mujahid, para alim, para ulama, para salihin, para muttaqin. Tapi dia tidak menyiapkan itu. Hidupnya hanya berhura-hura. Padahal kalau kita merujuk kepada tadi, ciri-ciri ihsannya seorang, karena derajat ihsan itu adalah derajat yang sangat tinggi, setiap amalannya bernilai ibadah di hadapan Allah, bukan hanya ibadah yang mahdhah, salat, puasa, zakat, tapi duduknya, ngomongnya, makannya, minumnya bersama orang-orang sekitarnya, semuanya bisa bernilai ibadah di sisi Allah. Inilah ihsan. Sehingga definisi ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jadi kita beramal ini seakan-akan senantiasa kita dilihat oleh Allah, dan kalau tidak bisa kita senantiasa merasa kita ini loh dilihat oleh Allah. Kalau yang pertama tadi seakan-akan kita melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bisa, kita harus terus meyakini saya sedang diawasi oleh Allah, sedang dilihat oleh Allah. Maka ketika kita jatuh pada hal-hal yang tidak ada manfaat bagi akhirat kita, walaupun hanya sekedar cangkruan, ya, melihat euforia, atau rela tidak tidur sampai jam berapa Pak? Kira-kira kalau ikut perayaan itu, ya sampai jam 12, jam 1 ya. Suramadu sampai ditutup biasanya dulu. Sekarang ya nggak tahu saya. Padahal kalau kita mau contoh Nabi, tidurnya beliau itu di awal waktu dan bangun di sepertiga malam akhir. Kalau kita biarkan anak kita hadir di acara-acara seperti itu, yakin subuhnya kok kayaknya bakal bablas itu. Apalagi dikoordinir oleh bapaknya, ayo ya, kita ke lepas pantai gitu. Di sana nanti rame. Allahu Akbar. Ikhwatul iman jemaah sekalian, kesenangan dan kehidupan dunia itu memang diisi dengan hal-hal yang melalaikan. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Coba kita perhatikan. Rata-rata orang-orang yang tidak paham akan tujuan hidupnya di dunia ini, hidupnya diisi dengan hal-hal yang la'ibun wa lahwun. Permainan yang lebih parah lagi, permainan itu tidak mengingatkan dia kepada Allah. Itu kenapa dalam hukum main catur itu, hukum main catur itu, kalau sampai melalaikan dia dari kewajibannya, sampai dia mengakhirkan gara-gara main catur itu mikirin pion-pion itu, atau bagaimana ini raja aman dari sekakster dan lain sebagainya, sampai lupa kepada sholatnya, sampai lupa kepada baca Quran, mikir tentang ayat-ayat Allah, ini bicara haram itu Pak. Kalau cuma untuk ngelatih otak sekian menit, sekian jam, ini nggak sampai 1 jam masih oke. 3 jam, 4 jam,
Kayak minum kopi itu gak habis-habis loh, sambil mikir seter tadi itu dan lain sebagainya. Wah, ini sudah bahaya. Ngasih mainan sama anak itu Pak juga harus hati-hati. Jangan keliru dan jangan membuat dia itu tersia-siakan waktunya. Maka kita bertobat yang merasa bangga kalau bisa belikan gadget terbaik untuk anak kita. Dan kita bertobat kalau bisa pernah kita merasa bangga bisa belikan PlayStation terbaik untuk anak kita. Sehingga berjam-jam dia duduk di hadapan televisi itu, habis waktunya untuk pertandingan atau ngegame yang membuat otaknya semakin tumpul. Ya. Televisi kita itu juga membuat kita ini kurang kreatif. Apalagi anak-anak kita pulang sekolah langsung 1 jam kopok dia teman televisi ya Bu. Panggil, nggak dengar. Itu bikin apa? Itu baru televisi loh. Belum langsung praktek di lapangannya. Maka kehidupan ini memang penuh dengan permainan dan senda gurau. Walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Tapi sungguh ingatlah bahwasannya rumah akhirat sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Afala taqilun? Apakah kalian ini tidak memikirkan, tidak berfikir? Itu dalam surat Al-An'am ayat ke-32. Maka ikhwatal iman, cari tips-tips dan triks bagaimana anak-anak kita mungkin di akhir bulan Desember disibukkan. Misalkan hari Selasa ya, hari Rabu itu kan tanggal 1-nya. Betul. Hari Selasa itu disibukkan anak-anak kita dengan kegiatan-kegiatan yang membuat mereka capek sehingga awal malam sudah pada tidur semua. Bagus itu. Jangan justru difasilitasi Bapak Ibu. Bikin itu sepi. Ya. Apalagi itu Pak memang tidak ada manfaat dalam urusan keimanannya. Jangan kita ini mengajari mereka untuk mengikuti langkah-langkah setan begitu. Karena kita sudah diseru dalam surat Al-Baqarah ayat ke-208, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafa. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam dengan keseluruhan. Dan janganlah kamu wala tattabi'u mengikuti khutuwatis syaitan, langkah-langkah syaitan. Innahu lakum, sesungguhnya dia bagi kalian aduwwum mubin, adalah musuh yang nyata. Jadi langkah-langkah syaitan itu banyak halnya. Apalagi nantinya di akhirat, setiap yang kita lakukan ini akan dipertanyakan di padang mahsyar. Disebutkan la tazulu qadama 'abdin, tidaklah bergeser kaki seorang hamba itu yaumal qiyamati, di hari kiamat, hatta yus'ala, sehingga dia ini ditanyakan an umrihi, tentang umurnya, fima afnah, tentang umurnya itu untuk apa dihabiskan. Apakah kehabisan ngopi, dihabiskan banyak-banyak di warkop. Ngopi itu bisa 2 jam Bapak Ibu. Padahal kalau bikin kopi sendiri di rumah itu kira-kira bisa minumnya berapa ya? Ya setengah jam nggak nyampe ya. Seruput habis itu. Tapi kalau ngopinya di warung tertentu ini bisa lama. Itu nanti dipertanyakan. Wa an ilmi fima fa'al, bagi orang-orang yang sudah berilmu, untuk apa diamalkan ilmunya? Hanya apa untuk sumbung-sumbungan saja atau untuk dikaji-kaji saja? Padahal ilmu itu untuk diamalkan. Ini berat. Orang bodoh juga berat, orang berilmu juga berat, Pak. Tapi tidak ada istilah saya enggak tahu gitu. Kenapa kamu enggak sholat? Enggak tahu. Wah, orang bodoh itu diazab 2 kali. 1, karena kemalasannya mencari ilmu. 2, karena kekeliruannya dalam beramal. Orang alim, ya kalau dia beramal dengan ilmunya itu, pahalanya berlipat-lipat. Kalau dia enggak ngamalin, ya ada pertanggungjawabannya. Apalagi ngilmu cuman cari-cari celah untuk selamat di dunia. Wah, tambah berat di akhirat. Bagi kita yang berharta, wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah,
Kalau dalam urusan harta ditanya, dari mana kamu dapat? Lalu kamu belanjakan kemana? Apakah diberikan trompet? Atau diberikan ini? Diberikan itu? Ditanya semuanya Bapak Ibu. Allah, panjenengan ibu-ibu kalau dikasih duit sama suaminya 1 juta terus ditanya gitu, apa aja mah? Beli apa aja? Susah ya? Apalagi sama Allah ini dikasih semua yang kita butuhkan. Dari lahir sampai kita mati 70 tahun harus dipertanggungjawabkan. Kita jadi pengurus 2 tahun, setahun aja pertanggungjawabannya susah. Rumah tangga 2 hari 3 hari aja ketika ditanya oleh suaminya, duit kemarin kok sudah habis buat apa aja. Mau kita juga harus memikir ulang, apalagi ya 70 tahun, 60 tahun, 50 tahun. Wa an jismi, tidak akan dipertanyakan juga tentang bagaimana badan kita ini. Fima ablah, digunakan untuk apa? Apa dikasih racun tiap hari? Atau digunakan untuk ibadah? Bisa bergerak apakah untuk sholat? Atau hanya untuk santai-santai saja? Nah, maka 4 hal ini ya. Yang pertama umur, yang kedua ilmu, kemudian harta dan tubuh, ini semua ada pertanggungjawabannya. Jangan sampai ketika kita ini ditambah umurnya, berarti kalau dalam sisi Masehi misalkan bertambah umur berarti jatah hidup kita semakin habis. Justru diberikan yang melanggar dari apa yang Allah syariatkan. Khairun nas, sebaik-baik manusia itu man tala umruhu, yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan baik amalnya. Itu sebaik-baik manusia. Semoga kita menjadi orang yang seperti itu. Amin. Kalau umur umat Muhammad ini antara 60 sampai 70 tahun. Nabi diberikan umur oleh Allah 64 tahun. Maka kita yang sudah melebihi 64 tahun itu Pak, itu bonus itu. Harus semakin dekat dengan Allah. Dan kita yang belum sampai itu, ya belum tentu juga nyampe. Maka jangan santai-santai. Saya masih 35, jatah masih lama, belum tentu juga. Ada yang enggak apa, meninggal ada. Ya. Intinya orang kalau minta umur panjang itu harus minta juga ihsan amal, karena panjangnya umur itu tidak akan baik, tidak akan berkah kalau tidak dibarengi dengan amalan yang penuh dengan ihsan. Makanya khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia itu yang umurnya panjang namun juga amalnya baik. Sebaliknya wa syarrun nas, sejelek-jelek manusia man tala umruhu, yaitu mereka yang umurnya panjang wa sa'a amalu, tapi diisi dengan kejelekan. Ini yang repot. Kejelekan-kejelekan, entah itu kemaksiatan, entah itu digunakan dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya dalam hidupnya, dan terus-menerus dalam urusan-urusan yang mubah, tapi mubah yang berlebihan Bapak Ibu. Jadi mubah itu tidak boleh sampai berlebihan. Kalau orang-orang itu adalah orientasinya sama Allah, setiap yang dilakukan itu, jangankan yang wajib itu, yang mubah itu loh jadi ibadah. Tidurnya jadi ibadah, makannya jadi ibadah, minumnya jadi ibadah, buang air kecil, buang air besarnya jadi ibadah semua. Kenapa? Karena senantiasa diilmuin, mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Diniatkan dengan ini saya ingin mencintai Nabi, dengan berittiba kepadanya, dan dengan ittiba itu akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Dengan itu, maka mari, kalau memang kita ini ingin diberkahi umurnya, banyak caranya. Salah satunya memperbanyak silaturahim. Di mana man arada ay yuwasi'a lahu fi rizqi. Ya. Kemudian apa? Orang yang ingin dilapangkan rezekinya, kemudian dipanjangkan umurnya, ya, maka rajin-rajinnya silaturahim, falyasil rahimah. Ya. Di sini dimaknai apakah umurnya nanti akan ditambah, misalkan telah ditulis di Lauhul Mahfuz
umurnya 45 tahun, apakah mau ditambah oleh Allah? Itu urusannya Allah. Yamhu ma yasha, menghapus sesuai dengan yang dia kehendaki, dan yaktubu ma yasha. Ada juga tidak akan ditambah oleh Allah karena sudah ditulis, tapi umurnya 45 tahun bisa mengalahkan umur yang 100 tahun. Karena keberkahan yang dilakukan oleh dia, entah itu dengan ilmunya, entah itu dengan silaturahimnya, entah itu dengan infak sedekahnya dan selain sebagainya. Mari kita berdoa semoga panjang umur kita dan diisi dengan kebaikan-kebaikan. Doanya diantaranya adalah Allahumma tawwil umurana, ya Allah panjangkan umur kami, wasahhih ajsadana, dan berikan kami ini kesehatan dalam tubuh kami, wa nawwir qulubana, dan berilah cahaya dalam hati-hati kami, wa tsabbit imanana, dan tetapkan iman kami, wa ahsin a'malana, dan berikan keihsanan dalam kami beramal, wa wasi' arzaqana, dan luaskan rezeki kami ya Allah, wa ilal khairi qarribna, dan dalam kebaikan-kebaikan dekatkanlah kami kepada kebaikan itu, wa anis syarri ab'idna, dan ke dalam urusan kejelekan itu jauhkan kami ya Allah, waqdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah, ya Allah berikan kami ini kemudahan dalam menunaikan hajat-hajat kami, dalam agama kami, dalam dunia kami, dalam akhirat kami. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mampu untuk memberikan semua itu. Amin, Allahumma amin. Semoga kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk semua ini, dan menjaga anak-anak kita, istri kita, keluarga kita dari hal-hal yang membuat kita ini tergelincir dari lurusnya iman yang sudah kita minta kepada Allah dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Dan kita tahu bahwasannya bertoleransi itu ada batasnya. Nabi SAW ketika beliau ini diajak oleh orang-orang musyrik, begini saja Muhammad, biar kita ini enggak berseteru, gini sajalah, kamu menyembah kepada Tuhanku sebulan, nanti aku menyembah kepada Tuhanmu sebulan. Oh ya enggak mau, kata Nabi, udah gini aja deh, kamu seminggu aja, saya sebulan. Oh enggak mau, udah gini aja, kamu sehari aja, kami nanti sebulan. Oh enggak mau, pokoknya begitulah Pak pemahamannya. Akhirnya terakhir, pokoknya gini aja Muhammad, kamu nyembah sekali aja, nyembah sebentar sekali aja kepada Tuhanku, nanti aku akan nyembah ke Tuhanmu sampai selamanya. Nabi tidak mau Pak. Lalu turunlah, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamamu agamaku. Tidak ada paksaan dalam agama. La ikraha fid din. Dalam memeluk Islam pun tidak boleh kita ngiming, ayo kamu masuk Islam ayo, tak kasih beasiswa ayo. Enggak boleh. Tidak ada paksaan dalam agama. La ikraha fid din. Dan agama yang hanya diridhoi oleh Allah adalah innad dina indal Islam. Kita harus yakin itu Pak. Setiap agama mendoktrin itu, dan kekuatan kita juga harus dikuatkan dalam doktrin kita. Jangan kita ini, tidak apa-apa, kita ini hanyalah berbeda kendaraan saja. Dia itu menggunakan kendaraan Nasrani, dia itu menggunakan kendaraan Majusi, sedangkan kita menggunakan kendaraan Islam. Nanti kita akan bertemu juga. Setiap pokoknya amalnya baik, maka nanti kita ketemu di surganya Allah. Wah ini bahaya Pak, bahaya. Kenapa? Karena bisa merusak akidah kita, bisa merusak doa-doa kita. Belum lagi atas nama toleransi kita kebablasan ya. Kemudian kita ikut ya. Kalau ada yang mengatakan kan hanya mengucapkan selamat ya, selamat Natal ya, begitu. Loh, kita masuk Islam itu hanya dengan ucapan dan keyakinan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ucapan itu. Kita juga bisa murtad dari agama ini dengan ucapan. Dengan mengucapkan misalkan tidak ada Tuhan gitu toh ya. Atau kita mengucapkan apa begitu, ucapan gini, lisan kita ini apa, salamatul insani fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu tergantung kepada bagaimana dia menjaga lisannya. Walaupun mengucapkan ini versinya jumhur ulama,
Ya itu nggak boleh. Kenapa? Karena ucapan kita bagian dari ibadah kita. Kita kan kalau sholat ada rukun qauli yang diucapkan, ada yang amali, amalnya. Kalau dia di luar sana hadir dalam urusan-urusan itu, apalagi mungkin pakai sholawatan di gereja, mungkin pakai banjari, duet, Allah, parah ini Pak. Memang apa yang dikatakan oleh para ulama kita, dikatakan oleh Rasul kita, ini luar biasa, terbukti semuanya gitu. Orang kafir aja disambut pakai tolal badru gitu. Padahal tolal badru itu hanya cocok untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini tugas kita Pak, harus prihatin kita. Kalau ada saudara kita seperti itu jangan langsung dicemooh. Tapi bagaimana kita menjadi solusi bagi mereka? Kita harus bercermin dulu. Ya Allah, gara-gara saya lemah, gak bisa memberikan support kepada mereka, maka mereka saudara kami yang seiman itu begitu ya Allah. Kita harus malu sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa dan kita minimal mengusahakan dalam ruang lingkup terkecil, yaitu anak kita, istri kita, dan keluarga terdekat kita. Semoga dimudahkan oleh Allah untuk bisa mendoktrin, menguatkan akidah dan keimanan anak, istri, dan keluarga terdekat kita. Amin. Allahumma amin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.